Oke, melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita masih diperlihatkan dengan Bu Li dan juga Shen Yuan. Dia kini mengatakan kepada Shen Yuan apa yang telah kau katakan. Shen Yuan mengatakan jika tidak ada apapun. Shen Yuan saat ini tidak ingin terlalu kelihatan mengejar-ngejar sosok dari Bu Li ini, dan Bu Li di sana tampak terdiam malu. Dia berkata dalam hatinya, kalau memang seandainya Shen Yuan punya niat terhadapku dan menyukaiku, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar bingung dengan situasi itu. Kemudian tibalah mereka di rumah sewaan baru Li Xiao ini. Saat ini Bu Li mengatakan kepada Shen Yuan semuanya sudah selesai. Terima kasih karena Shen Yuan telah membantunya hari ini. Bu Li kini mencoba mengundang Shen Yuan untuk makan malam nanti, namun Shen Yuan tampaknya menolak itu karena dia tidak lapar. Yang dia inginkan hanyalah satu. Dia kemudian mendekat ke arah Bu Li itu dan langsung melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang langsung membuat Bu Li terdiam begitu saja. Shen Yuan langsung mengecup si Bu Li begitu saja sehingga membuat Bu Li tampak benar-benar panik. Saat ini dia tidak tahu harus merespon apa. Shen Yuan langsung aktif tangannya, langsung mencoba memulai permainan. Bu Li mencoba menolak di tempat itu. Dan untungnya pada saat yang bersamaan ini Li Meng datang ke sana untuk mengambil kunci yang ada di dalam tempat ini. Dengan kondisi yang ada, Bu Li pun terpaksa menghentikan ini dan mengatakan kepada Shen Yuan jika mereka harus segera menghentikannya karena ada adiknya di luaran sana. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Dan kini pintu pun dibuka. Si Li Meng pun muncul di sana sambil mengatakan kepada kakaknya, kenapa wajahmu menjadi begitu merah? Padahal ini tidaklah panas, ini masih musim dingin. Dengan kondisi yang ada, Bu Li mencoba mencari alasan. Dia mengatakan saat ini dia hanya kurang beristirahat saja dan cukup lelah. Saat ini, Li Xiao berkata dalam hatinya, nyali Shen Yuan benar-benar besar. Kalau tidak ada Li Meng, mungkin kenyataannya akan berbeda. Dan untungnya saat ini, Li Meng tidak memikirkan hal-hal yang mencurigakan. Kemudian, Bu Li mengatakan kepada Shen Yuan, jika Komite Liga Pemuda mengatur agar Fuzi yang akan membantu Shen Yuan dalam investasi, dan juga mengatur sebuah perusahaan untuk Shen Yuan. Shen Yuan telah mendapatkan nomor ponselnya, dan kini Shen Yuan pun bergegas untuk menemui si Fuzi itu. Shen Yuan pun pamit undur diri dari tempat itu. Dia kini juga berkata dalam hatinya, padahal saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Li Xiao. Tapi sayangnya, dia takut akan kehadiran Li Meng adiknya ini. Beberapa saat kemudian, ketika Shen Yuan meninggalkan tempat itu, terjadi perbincangan antara adik kakak. Li Meng mengatakan kepada Li Xiao, saudari, apa pendapatmu tentang Shen Yuan itu? Kini, Li Xiao tampaknya terdiam dan terkejut. Li Meng kemudian langsung mengatakan kepada Li Xiao, jangan berpura-pura tidak tahu. Aku tahu apa yang kau pikirkan itu. Anda saat ini telah dekat dengan Shen Yuan, dan ini seperti bukan lagi hubungan guru dengan murid biasa. Di sini, Li Xiao terus mencoba untuk membantah. Dia mengatakan jika dia tidak seperti itu. Namun Li Meng kini mengatakan, aku tahu bahwa Shen Yuan tampaknya sangat baik terhadap dirimu itu. Dan faktanya, meskipun dia dikenal sebagai mahasiswamu, dia kelihatan lebih dewasa, dan sepertinya ada perasaan di antara mereka berdua. Kini Bu Li mulai mengatakan, apakah kamu tidak menentang ini semua? Li Meng kemudian mengatakan, apa gunanya aku melakukan itu? Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam hidupmu sendiri. Sebagai seorang saudari, aku hanya dapat mengingatkanmu untuk mempelajari setiap gerak-gerik dari pria yang kau dekati. Pada akhirnya nanti, apakah dia layak untukmu atau tidak, itu terserah padamu itu. Yang penting, kau telah mengamatinya dan menilainya. Kini Li Xiao memahami akan perkataan adiknya itu. Singkatnya kemudian di kantin sekolah, kita pun diperlihatkan dengan pertemuan antara Fuzi dan juga Shen Yuan. Fuzi ini merupakan direktur stasiun penyiaran pusat berita sekolah. Dan kini Shen Yuan mulai menyapanya, menanyakan apakah dia sudah menunggu lama. Fuzi mengatakan jika dia tidak menunggu lama. Kemudian mereka mulai berbincang. Shen Yuan mengatakan jika suara dari Fuzi tidak terdengar seperti yang ada di siaran. Fuzi kemudian mengatakan jika saat menyiarkan dan membuat soundtrack, mereka harus mengambil peran berdasarkan situasi saat ini, yang tentu saja berbeda. Kini Fuzi juga menegaskan Lu Suji telah mengatur seorang untuk membantu menjemput Shen Yuan dalam 2 hari ke depan. Kini Shen Yuan mulai mengatakan, oke baiklah, tapi di masa depan, selain pekerjaan ini, pekerjaan yang ditugaskan oleh Komite Liga Pemuda, apakah kamu bersedia membantuku? Sosok dari si Fuzi mengatakan tentu saja bisa. Shen Yuan kini mengatakan ya, bantu aku dulu dalam 2 hari ke depan ini. Sesaat kemudian, Fuzi kedatangan Zegui.
Zegui membawakan suatu kepada Fuzi dan berkata kepada Fuzi, "Ini dia, aku memberikan khusus kepadamu." Saat ini, Zegui pun tampak cukup gelisah dengan kehadiran Shen Yuan di sana dan menanyakan kepada Fuzi siapakah orang ini. Shen Yuan tahu pada saat ini, sepertinya pria ini tampak mencari permusuhan dengan dirinya. Kemudian, Fuzi langsung mengatakan jika ini bukan siapa-siapa. Dan Fuzi juga menegaskan kepada si Zegui ini jika dia telah memantangi gula selama 2 hari terakhir. Jadi dia tidak akan meminum ini semua. Meski mendengar hal itu, Zegui tetap mengatakan, "Fuzi, aku melakukan perjalanan khusus jauh 5 km dan mengantri selama 20 menit untuk mendapatkan ini. Ambil dan minumlah." Mendengar hal ini membuat Fuzi mengatakan, "Ma Zegui, berapa kali aku harus mengatakannya kepadamu, aku tidak ingin meminumnya." Saat ini Zegui pun mengerti akan hal itu dan dia kembali menanyakan kepada Fuzi tentang siapakah orang ini, apakah ada hubungannya dengan Fuzi. Fuzi pun tidak memperdulikan hal itu dan Zegui pulang dengan pecundangnya. Saat ini orang-orang mulai menatap itu dan mereka sadar sepertinya Zegui telah ditolak mentah-mentah dan sepertinya Shen Yuan itu tampil sangat atraktif pada saat ini. Zegui saat ini bukanlah tandingan dari Shen Yuan untuk mendapatkan seseorang. Kemudian di antara para mahasiswa itu ada Minhui yang menyaksikan Shen Yuan dan juga Fuzi. Dia kini cukup terkejut dengan pertemuan di antara mereka berdua. Saat ini Minhui yakin jika Fuzi telah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Shen Yuan di mana dia tidaklah bangkrut dan itu sepertinya membuat Fuzi tertarik akan Shen Yuan. Tanpa pikir panjang, Minhui langsung melabrak tempat itu dan ini semua dilakukan dengan secara instan sekali. Dia langsung bertemu Shen Yuan dan menyapa Shen Yuan di tempat itu. Dia mengajak Shen Yuan untuk bergegas pergi ke kelas. Namun Shen Yuan mengatakan jika dia harus mendiskusikan suatu terlebih dahulu dengan si Fuzi ini. Mendengar hal itu, Minhui pun mengerti dan tanpa pikir panjang langsung mendekatkan dirinya terhadap Shen Yuan itu sehingga membuat Fuzi mulai gelisah. Fuzi mulai berkata dalam hatinya, "Fan Minhui benar-benar mengumumkan sesuatu kepadaku ini. Dia sejatinya ingin mengingatkanku bahwa Shen Yuan telah menjadi kepunyaannya. Namun aku tidak tahu tentang hubungan apa yang dimiliki mereka. Namun itu bukanlah urusanku." Kemudian Fuzi mengatakan kepada Shen Yuan jika saat ini rapat telah didiskusikan dan jika ada masalah nanti, harap mereka saling berkontak saja. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Dalam keadaan yang semacam ini, para pria di sana benar-benar sangat terpukau dengan aksi yang ditunjukkan oleh Shen Yuan. Shen Yuan benar-benar telah menjadi tontonan mereka, benar-benar membuat para gadis memperebutkannya. Penampilan Fan Minhui benar-benar seperti postur idola mereka semua yang benar-benar tampak mengesankan. Dan mereka tak menyangka jika pria ini adalah orang yang sama yang berasal dari sekolahan mereka. Setelah itu, Minhui langsung bertanya kepada Shen Yuan tentang apa yang sedang didiskusikan Shen Yuan bersama dengan Fuzi itu. Saat ini, Minhui juga berkata dalam hatinya, "Fuzi itu sangat cantik dan suaranya sangat bagus. Aku tidak akan membiarkan mereka terlalu dekat seperti ini, apalagi bersama dengan Shen Yuan." Shen Yuan kemudian mengatakan tentang apa yang didiskusikannya, di mana ini berhubungan dengan Komite Liga Pemuda yang meminta mereka untuk saling bekerjasama demi kemajuan sekolah. Saat ini Shen Yuan juga berkata dalam hatinya, keinginan Minhui untuk menduduki terlalu kuat. Jika dia melakukan ini, bagaimana dia bisa terus bekerja di bidang yang berhubungan dengan luar negeri di masa depan? Minhui pun setelah itu langsung mengatakan kepada Shen Yuan, "Ya, jika seperti itu aku percaya kepadamu. Namun, aku benar-benar ingin tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Aku belum melihat kamu selama 2 hari dan saat ini aku harus pergi ke kelas terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti." Minhui juga tak lupa membisikkan sesuatu kepada Shen Yuan di mana dia sangat bersedia untuk bermain bola bersama Shen Yuan nanti malam. Shen Yuan mengerti akan hal itu dan mereka berpisah. Dalam kondisi yang semacam ini membuat Shen Yuan sadar Minhui ini wanita cantik yang benar-benar tidak bisa dipuaskan dengan mudah. Setelah itu, Shen Yuan langsung berkomunikasi melalui HP dengan si pelatih Liu. Di sana dia menanyakan ada apa pelatih Liu menghubunginya. Liu kini mengatakan jika dia telah melihat banyak mobil dan dia hanya tertarik akan mobil yang harganya 2,52 juta. Dengan kondisi yang ada, Shen Yuan langsung mentransfer itu sekarang juga. Sosok dari Liu Menglu benar-benar sangat bahagia dan mengatakan kepada Shen Yuan jika dia sangat mencintainya lebih dari hatinya. Liu Menglu juga mengajak Shen Yuan untuk melakukan sebuah aksi di malam hari nanti. Menglu juga telah menyiapkan 2 set pakaian kecil yang berbeda yang disukai oleh Shen Yuan itu. Dia sangat bersedia untuk memakainya demi Shen Yuan.
Shen Yuan pun sangat mengerti akan hal itu dan dia akan segera memilihnya. Shen Yuan benar-benar bingung tentang apa yang harus dia lakukan, tentang apa yang akan dia lakukan pada malam hari nanti. Karena ketika gadis benar-benar melakukan pengajakan terhadap dirinya itu, Shen Yuan harus menemani Sena, kemudian Min Hui dan juga Meng Lu. Dia benar-benar tak habis pikir mendapatkan momentum yang semacam ini di waktu yang bersamaan. Shen Yuan tahu, ketiga gadis itu tampaknya tak layak untuk dikesampingkan. Namun, dia harus segera melakukan pemilihan untuk melakukan sebuah penerobosan. Shen Yuan mulai memikirkan siapakah yang layak dia bobol di malam hari nanti. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-17 berakhir sampai di sini.